Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih, yaitu kajian kitab Matan Abi Suja rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia akhirat, maka Allah pahamkan dia dalam hal agama. Mudah-mudahan dengan kita belajar fikih, maka Allah berikan kita pemahaman yang baik, pemahaman yang sempurna tentang agama kita, tentang ibadah dan muamalah. Taib. Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di pembahasan al-wakalah, yaitu pembahasan tentang perwakilan. Ya, bagaimana kita hukum mewakilkan satu urusan kepada orang lain. Jadi Syekh mengatakan wa kullu ma jaza lil insan wa tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakila aw yatawakkala fihi. Syekh rahimahullah mengatakan bahwa semua urusan yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam urusan tersebut, ya, binafsihi, bisa dia lakukan dengan sendirinya, ya, dia lakukan dengan sendirinya, jazalahu an yuwakila aw yatawakkala fihi. Maka boleh baginya untuk mewakilkan urusan itu, untuk menyerahkan urusan itu kepada orang lain, atau dia menerima perwakilan dari orang lain untuk melaksanakan atau melakukan urusan yang diserahkan tersebut. Jadi dengan pengertian ini, maka dikeluarkan dari pengertian ini orang yang tidak bisa melakukan satu urusan dia sendiri, tidak dibolehkan secara syar'i, seperti misalnya anak-anak, ya, anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bisa melaksanakan jual beli, tidak bisa melakukan ibadah dan lain-lain. Maka demikian juga perwakilan, dia tidak bisa mewakilkan, menyerahkan urusan terhadap misalnya urusan jual beli atau urusan yang lain kepada orang lain, atau dia menerima perwakilan dari orang lain. Kemudian saya mengatakan bahwa al-wakalatu aqdun jaizun wa likullin minhuma fashuha mata syaa. Bahwa sungguhnya wakalah itu, menyerahkan urusan, ya, perwakilan kepada orang lain, itu adalah transaksi yang jaiz, akad jaiz, ya, bukan akad lazim, bukan suatu yang memaksa kita untuk melanjutkannya atau meneruskannya sampai selesai. Itu adalah suatu yang hukumnya boleh-boleh saja. Karena itu maka boleh bagi kedua belah pihak yang memberikan haknya kepada orang untuk diwakilkan atau orang menerima perwakilan dari orang lain, boleh bagi salah satu dari keduanya fashuha mata syaa, untuk membatalkan akad dan transaksi tersebut, transaksi perwakilan tersebut. Mata syaa, kapanpun mereka mau. Ya. Jadi ada akad jaiz, ada akad lazim istilahnya dalam hukum muamalah, dalam hal muamalah. Apa contoh akad lazim? Seperti seorang tuan dengan budaknya
menginginkan untuk memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah uang untuk sebagai tebusan bagi kepada tuannya supaya dia bisa merdeka, dan dia merdeka dengan dia tebus dengan bayar sejumlah uang yang mereka sepakati antara budak dengan tuannya. Maka akad ini, ya, akad kesepakatan mereka ini membebaskan budak ini, maka ini dari sisi budak itu adalah akad jaiz, sementara dari sisi tuannya itu adalah akad lazim. Jadi budak itu bisa membatalkan transaksi itu karena dia hukumnya jaiz baginya, sementara tuannya tidak boleh membatalkan di tengah jalan kecuali disepakati oleh sang budak. Kemudian Syekh mengatakan wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, dan juga akad transaksi wakalah ini, ya, bisa juga batal secara otomatis karena salah satu dari dua pihak ini wafat, ya. Salah satu dari dua pihak ini wafat, baik si muwakil yang menyerahkan urusan maupun si al-wakil, orang yang diserahi urusan. Kemudian Syekh mengatakan wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Wakil itu, ya, yang diserahi urusan itu adalah orang yang dipercayai, ya, orang yang dipercayai. Karena itu jangan kita menyerahkan urusan kepada orang yang tidak kita kenal, atau kita kenal tapi tidak kita percayai. Fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu, ya, karena dia adalah statusnya wakil, dia mewakili orang yang diwakilkannya, orang yang diwakilinya dalam hal mengambil hak maupun menyerahkan hak, dalam hal mengambil maupun dalam menyerahkan kepada orang lain. Wa la yatman illa bitafrid, dan karena dia adalah wakil itu orang yang dipercayai, orang yang dianggap thiqah, amanah. Karena itu tindak tanduknya, perbuatannya dalam melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya itu memang diberikan keluasan, ya, sehingga ketika urusan atau barang yang diserahi misalnya dalam hal jual beli, ya, misalnya si Ahmad, ya, Ahmad menyerahkan urusan menjualkan mobil kepada si Mahmud, ya. Ahmad statusnya adalah muwakil, Mahmud adalah wakil. Jadi Mahmud ini adalah orang yang dipercayai Ahmad. Karena itu dalam urusan penjualan mobil ini, maka Mahmud tidak akan dituntut untuk mengganti barang itu, ya, tidak dituntut untuk mengganti mobil itu ketika tanpa keteledoran, ya, si Mahmud mobilnya hilang atau terbakar misalnya. Tapi Mahmud bisa dituntut, ya, ketika barang tersebut, mobil yang diserahkan untuk dijual itu terbakar atau hilang karena keteledoran dia, misalnya mobilnya diparkirkan di tempat sembarangan. Seharusnya diparkir kalau di rumah itu ya di garasi, ya, ada tempat khusus dalam pagar dia, tapi ini asal sembarangan saja ditaruh, ya, maka dia dituntut untuk menggantinya. Wala yatman illa bitafrid, dia tidak akan mengganti, dituntut mengganti, ya, kecuali karena kesalahan dia, kecuali karena kecerobohan dia. Wala yajuz an yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'id. Wakil tadi si Mahmud tidak bisa melakukan jual beli, ya, terhadap apa yang diserahkan kepadanya. Tidak bisa dia menjual mobil tersebut kecuali ada 3 syarat yang harus ada.
terpenuhi dalam penjualan barang yang diserahkan tersebut. Yang pertama adalah an yabi'a bisamanil mithl, bahwa mobil itu dijual memang dengan harga pasaran, ya. Jangan pula dengan harga yang lebih rendah. Kalau dengan harga yang lebih mahal dan laku itu tidak masalah, karena namanya jual beli mengharapkan keuntungan. Jadi si Mahmud yang diserahkan urusan menjual mobil Ahmad, maka setidaknya dijual dengan harga pasar, jangan di bawah harga pasar. Kalaupun mau dijual dengan harga pasar boleh, tapi tentu dihubungi dulu, ya, dihubungi dulu yang punya mobil yaitu si Ahmad. Kalau dia setuju, oke, nggak masalah. Mungkin karena terpaksa, karena mungkin mendesak, ya, ada keperluan yang mendesak, maka ia setuju si Ahmad, maka tidak masalah. Jadi harus pertama dengan harga pasar. Yang kedua adalah ayyakuna naqdan, ya. Dan jual beli itu harus cash, ya. Jual beli itu harus cash. Jangan barang sudah, ya, barang sudah diberikan kepada orang lain, sementara bayarannya belum diterima oleh si Mahmud. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi harus cash pembayarannya, ya, binaqdil balad, dan juga dengan mata uang daerah tersebut, ya. Dan dikatakan oleh Syekh wala yabi, ya, wala yajuz an yabi'a min nafsihi, tidak boleh, ya, si Mahmud statusnya sebagai wakil, ya, untuk menjualkan mobilnya si Ahmad, tapi dia jualkan mobil tersebut untuk dirinya sendiri, dia sendiri yang membeli, ya. Kenapa tidak dibolehkan? Karena dikhawatirkan namanya orang membeli itu kan pingin harga yang murah. Dikhawatirkan nanti dibeli oleh si Mahmud padahal dia adalah wakil untuk menjual barang, dibeli dengan harga murah. Dia melapor kepada si Ahmad bahwa mobil sudah terjual tapi harganya murah, ya. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau dijual pula dengan harga pasaran, ya, kira-kira tidak rugi, bahkan untungnya pula si Ahmad, maka insya Allah tidak masalah. Wala yukirru ala muwakkilihi illa bi'idnihi, dan orang yang diserahi urusan sebagai wakil dari seorang, maka dia wakil tersebut tidak boleh i'tiraf, tidak boleh mengakui satu urusan yang itu akan merugikan atau memberatkan si muwakil, orang yang menyerahkan urusannya, itu dalam hal ini Ahmad. Tidak boleh bagi si Mahmud, ya, misalnya Ahmad mengutus Mahmud sebagai wakilnya untuk melakukan perundingan, ya, perundingan dalam hal jual beli, perundingan dalam hal nego misalnya sengketa tanah dan seterusnya, maka tidak boleh bagi si Mahmud sebagai wakil dari Ahmad untuk melakukan ikrar, pengakuan dalam satu hal, dalam satu perkara yang itu bisa merugikan si Ahmad atau memberatkan si Ahmad. Misalnya dia diutus ke pengadilan sebagai wakilnya, ya, sebagai wakilnya karena ada satu masalah perkara, maka dia tidak boleh mengakui satu masalah kecuali memang itu diizinkan oleh si Ahmad, ya. Apalagi itu kasusnya bisa memberatkan si Ahmad. Tapi ini dia terkait masalah al-wakalah, perwakilan. Insyaallah sudah ini kita akan melanjutkan bab lain, yaitu terkait ikrar, ya, terkait ikrar pengakuan. Bapak Ibu jangan kemana-mana dahulu, insyaallah kita lanjutkan sesudah yang satu ini.
Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita alhamdulillah sudah membahas tentang al-wakalah dan kita melanjutkan pembahasan ahkamul iqrar. Ya, ahkamul iqrar, iqrar atau dalam bahasa Indonesia ikrar, ya. Jadi banyak sekali dalam bahasa Indonesia sebenarnya kata-kata yang diserap dari bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Ya. Contohnya yang paling jelas adalah ikrar. Ya, ikrar. Ada ikrar wakaf, ada ikrar macam-macam. Ya. Jadi sangat aneh dan lucu ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang yang belajar bahasa Arab itu adalah orang-orang yang ada kelak akan menjadi calon-calon teroris dan seterusnya. Ini adalah satu Islamofobia, ya, satu kedunguan, kebodohan tentang Islam. Ya, tidak ada kaitan antara bahasa Arab dengan teroris. Ya, kalau itu dikaitkan maka sungguh banyak sekali bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Taib. Jadi apa itu ikrar? Ikrar itu atau ikrar dalam bahasa Arabnya adalah ikhbar bihaqqin alal mukir, ya. Ikhbar bihaqqin alal mukir lil ghair. Jadi ikrar yang dimaksud di sini adalah seseorang mengakui, ya, seseorang mengakui ada satu hak, ada satu kewajiban atas dirinya yang harus dia tunaikan, ya, yang harus ia tunaikan untuk orang lain, ya. Atau ikrar tersebut, ya, dia harus tunaikan karena berkaitan dengan hukum, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu maka ikrar di sini ada yang berhubungan dengan hak manusia, ada yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hukum ikrar di sini, ya, asal hukumnya atau dasar hukumnya diantaranya adalah sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan kepada Rasulullah, mengadukan bahwa telah terjadi perzinahan antara istrinya dengan pekerjanya, ya. Telah terjadi perzinahan antara istri sahabat ini dengan pekerja yang dia sewa, dengan orang lain, laki-laki lain yang dia sewa untuk bekerja di rumah dia atau di ladang dia. Maka sudah mendengar laporan itu, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada salah seorang sahabat, waqdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Pergilah wahai Unais kepada istri laki-laki ini, kalau dia mengaku dia sudah berzina, maka rajamlah dia. Ya. Jadi dalam hadis ini jelas sekali bahwa disebutkan tentang pengakuan, ya, disebutkan tentang pengakuan. Kalau istri laki-laki itu mengaku, ya, mengakui bahwa dia sudah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dan dia adalah sudah tentunya dia adalah istri dari seorang sahabat dan sudah menikah tentunya, maka orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Jadi dalam hadis ini juga bisa kita mengambil pelajaran, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Ya, jangan sampai terjadi kita menyewa orang bekerja di rumah kita, di ladang kita, atau di tempat kita, tapi ujung-ujungnya melakukan perbuatan maksiat
dengan keluarga kita itu menjadi pelajaran bagi kita. Taib. Kemudian Syekh mengatakan wal muqar bihi dorbani. Apa yang diakui itu ada dua jenis, ya. Yang diakui itu, urusan yang diakui itu ada dua jenis. Yang pertama adalah haqqullah ta'ala, ya. Urusan yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah haqqul adami, urusan terkait dengan hak anak Adam, hak manusia. Kemudian Syekh mengatakan fa haqqullahi ta'ala yasihu rujuk fihi anil iqrar bihi. Ya. Hak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maka boleh, ya, boleh bagi orang yang mengakui itu, yang awalnya mengakui, kemudian dia rujuk, kemudian dia membatalkan pengakuan dia itu. Dia rujuk, dia mengatakan bahwa dia khilaf, atau dia lupa, atau dia tidak sengaja, atau dia bercanda. Pengakuan dia itu dia batalkan. Yang awalnya dia misalnya mengakui sudah melakukan perzinahan, ya. Di perzinahan itu adalah kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hak manusia. Kalau manusia bisa saja suka sama suka, sehingga kalau hukum diserahkan kepada manusia mungkin tidak dituntut, ya, tidak dituntut oleh keluarganya. Tapi ini adalah hukum berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka boleh rujuk, boleh membatalkan apa yang sudah diakui di awal. Misalnya, ya, seperti tadi kisah seorang sahabat yang melapor kepada Rasulullah sudah terjadi perzinahan istrinya dengan tukang kerjanya. Misalnya di awal istrinya mengakui, ya, sudah melakukan perzinahan, tapi begitu beberapa waktu menjelang akan dihukum, kemudian dia mengatakan sungguhnya yang betul adalah saya tidak melakukan perzinahan. Misalnya. Dia membatalkan apa yang sudah diakuinya semula, itu dibolehkan, ya. Sementara kalau berkaitan dengan hakul adami, ya, itu tidak boleh. Hak wa hakul adami la yasihu rujuk fihi anil iqrar bihi. Adapun pengakuan terkait dengan hak manusia, maka itu tidak boleh dibatalkan. Ya, misalnya si Mahmud, ya, kita katakan misalnya Mahmud di awal mengakui bahwa ia memang pernah berhutang kepada si Ahmad sebesar 1 juta rupiah. Ya. Dan si Ahmad membenarkan, ya, membenarkan bahwa memang benar Mahmud pernah meminjam uang dan sampai sekarang belum dibayarnya. Ya, Ahmad membenarkan, Mahmud mengakui bahwa ia pernah meminjam uang sebesar 1 juta dari si Ahmad. Tidak boleh bagi si Ahmad untuk membatalkan pengakuan dia itu. Ya. Beberapa saat sesudah dia mengakui, dia mengatakan, tidak benar, saya khilaf, saya hanya bercanda. Yang betul saya tidak ada meminjam, ya. Yang betul saya tidak ada meminjam uang dari si Ahmad, kata Mahmud. Maka ini tidak boleh, tidak diterima rujuknya ini. Ya, pembatalan pengakuan itu kalau berkaitan dengan hak manusia, maka itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Sementara kalau berkaitan dengan hak Allah diterima. Ya. Ulama menjelaskan berkaitan dengan hak Allah karena
yang berkaitan dengan hak Allah itu adalah mabniyah alal musamahah. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi Allah itu insya Allah menerima dan berkenan untuk memaafkan kesalahan apa yang kita lakukan. Ya, berapa banyak kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, Allah tetap menerima taubat kita. Ya, pintu taubat akan senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari barat atau ajal kita, ya, atau nyawa kita sudah sampai di tenggorokan. Saat itu maka pintu taubat tidak terbuka lagi. Karena itu berkaitan dengan hak Allah maka bisa rujuk karena Allah Maha Pemaaf. Sementara kalau berkaitan dengan hak manusia, ulama menjelaskan karena sifat manusia itu tidak gampang memaafkan. Ya. Mabniyah alal musyahah. Ya. Biasanya manusia itu berat, sulit, ya, untuk memaafkan dan mengikhlaskan apa hak dia yang ada pada orang lain. Karena itu tidak gampang membolehkan rujuk dari apa yang sudah diakui semula. Baik, kemudian Syekh melanjutkan wa taftaqiru sihatul iqrar ila thalathati syara'id. Jadi pengakuan itu sebuah ikrar atau ikrar, pengakuan itu bisa dianggap sah ya ketika ada syaratnya yang 3. Yang pertama adalah al-bulugh, ya, orangnya yang mengaku itu sudah balik. Al-aqlu, orangnya adalah orang yang berakal, bukan orang yang gila. Ya. Kemudian al-ikhtiyar adalah orangnya itu memang tidak ada paksaan, memang inisiatif sendiri, memang kesadaran sendiri, tidak ada orang yang memaksanya. Ya. Jadi kalau yang mengakui itu adalah orang gila, maka pengakuannya tentu tidak diterima. Yang mengakui satu masalah itu adalah anak-anak, maka pengakuan itu tidak diterima. Ya. Atau dia dipaksa, ya, dipaksa oleh seseorang untuk mengakui. Ya, misalnya Ahmad orangnya adalah seorang pejabat atau seorang aparat, ya. Ya. Yang dia mungkin orangnya adalah orang yang suka melenceng, ya, orangnya adalah orang yang jahat, ya. Dia memaksa Mahmud untuk mengakui bahwa Mahmud pernah meminjam uang kepada Ahmad sebesar 1 juta. Ya, pemaksaan ini, kalaupun nanti Mahmud mengakui, ya, bahwa dia mengatakan pernah meminjam uang dari si Ahmad, padahal dia statusnya adalah terpaksa pengakuannya itu, maka itu tidak sah pengakuan tersebut. Kemudian Syekh mengatakan wa in kana bimalin utibira fihi syartur rabi. Kalau pengakuan itu terkait dengan uang, ya, terkait dengan harta, maka tambah syarat satu lagi yaitu ar-rusydu, bahwa orang yang mengakui itu adalah orang yang sempurna akalnya, ya, orang yang cerdas, bukan orang yang kurang akalnya, ya, orang yang cerdas, ya, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, ya, pintar dalam bertransaksi dan berinteraksi, bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang penting, mana yang terpenting. Nah, itu kalau terkait dengan harta dan uang. Baik. Masih ada sedikit lagi terkait pengakuan ini, Bapak Ibu. Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih. Kita masih di pembahasan ikrar ya, atau ikrar. Barusan kita menjelaskan tentang syarat ikrar. Ada 3 ya. Yang pertama adalah al-bulugh, orang yang sudah balik, yang mengaku itu harus sudah balik. Kemudian dia adalah orang yang berakal dan dia adalah atas inisiatif sendiri, tidak ada paksaan dalam pengakuan tersebut. Dan kalau terkait dengan keuangan, terkait dengan harta, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu ar-rusdu, yaitu orangnya adalah orang yang cerdas, orangnya sempurna akalnya, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan selanjutnya saya mengatakan wa idza aqarra bimajhul ruji'a ilaihi fi bayanihi. Kalau seseorang melakukan ikrar, mengakui satu hak, mengakui satu masalah, ya, namun dia pengakuannya itu adalah suatu yang umum atau suatu yang tidak jelas, majhul, ya. Dia misalnya mengatakan, Mahmud misalnya mengatakan, saya mengakui bahwa saya pernah minjam uang kepada Ahmad, ya, begitu aja tanpa disebutkan berapa besar pinjaman tersebut. Maka si Mahmud dituntut untuk menjelaskan, ya, berapa sebenarnya yang pernah dia pinjam dari si Ahmad. Wa yasihul istisna fil ikrar idza wasalahu bihi wa huwa fi halin siha wal marad sawa. Kemudian Syekh mengatakan bahwa ikrar itu boleh, ya, boleh dilakukan istisna, boleh dilakukan pengecualian, ya. Idza wasalahu, dengan syarat dia sambung. Bagaimana itu? Misalnya Mahmud, ya, Mahmud berikrar, mengakui bahwa dia pernah meminjam uang dari si Ahmad sebesar 1 juta rupiah, ya, sebesar 1 juta rupiah kecuali 500.000, ya, sebesar, berikrar pernah meminjam sebesar 1 juta rupiah kecuali 500.000, berarti dia mengakui bahwa yang dia pinjam adalah sebesar 500.000. Jadi bukan 1 juta karena dikecualikan 500.000, berarti berkurang 500.000 menjadi hanya sebesar 500 saja. Atau sepertiganya dikecualikan, ya. Saya mengaku bahwa pernah minjam uang sebesar 1 juta kecuali 300.000. Berarti dia mengakui bahwa pernah minjam sebesar 700.000, berarti utangnya yang harus dia bayar kepada si Ahmad adalah sebesar 700.000. Wa huwa fi halis siha wal marad sawa. Dan pengakuan itu, ikrar itu dalam kondisi sakit dan sehat itu sama. Ya, saya mengatakan bahwa pengakuan satu masalah, satu urusan, satu hak dalam kondisi sehat maupun sakit itu hukumnya sama, artinya sama-sama diterima dan pengakuannya sah. Taib itu tentang ikrar. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang peminjaman, ya. Tentang peminjaman. Itu bahasa Arabnya adalah i'arah, ya, al-i'arah. Syekh mengatakan wa kullu ma yumkin al-intifa bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Semua yang bisa kita mengambil manfaat darinya, ya, semua yang bisa kita mengambil manfaat darinya ma'a baqa'i ainihi, dengan tetapnya benda tersebut tidak berkurang, tidak hilang, tidak habis,
maka boleh dipinjamkan. Idza kanat manafi'uhu atharon. Kalau manfaat yang bisa dipakai, diberikan itu adalah jasa, ya, berupa jasa, bukan berupa suatu yang bisa dimakan atau diminum atau dihabiskan. Ya. Jadi misalnya mobil, ya, mobil itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai mobil tersebut, ya, dan mobil tidak berkurang, tidak habis, ya, bendanya bisa dibalikkan sebagaimana dipinjam di awal, maka mobil itu bisa dipinjamkan. Begitu juga buku, begitu juga misalnya sepeda motor, begitu juga misalnya rumah dan lain sebagainya. Ya, selama bendanya itu adalah tetap, tidak berubah, tidak berkurang, tidak habis, ya, maka itu bisa dipinjamkan. Ya, jadi bagaimana benda itu di awal dipinjam, begitu juga saat dipulangkan. Idza kanat manafi'uhu atharan. Jadi manfaat yang diambil di situ adalah semacam jasa, bukan semacam benda yang bisa dimakan atau diminum, ya. Misalnya apa? Yang bisa dimakan atau diminum? Misalnya adalah kebun. Kebun di situ banyak buah-buah bisa dimakan. Nah, itu tidak meminjam namanya, minjam kebun, tapi ya, kebun itu dimakani isinya. Nah, itu tidak pinjam namanya. Itu bisa menyewa atau memakai. Ya. Atau meminta. Atau misalnya hewan, ya, hewan tunggangan, ya, tapi ada susunya diminum, maka itu tidak boleh. Ya. Taib. Kemudian Syekh mengatakan wa yajuz al-ariyah mutlaqah wa muqayyadah bimuddah. Pinjaman itu bisa saja mutlaqah, ya. Peminjaman itu, transaksi pinjam meminjam itu bisa dilakukan secara mutlaqah, artinya tidak ditentukan kapan waktunya, kapan waktu pengembaliannya. Ya. Saya pinjam mobilmu, ya. Iya. Nah. Jadi dipinjam tanpa ditentukan kapan dikembalikan, itu boleh. Boleh juga ditentukan waktunya, muqayyadah bimuddah, ya, ditentukan waktunya. Saya pinjam mobilmu, ya, selama 1 bulan, oke. Ya. Jadi boleh dengan waktu, boleh tanpa ditetapkan waktunya. Wahya matmunah alal musta'ir biqimatiha yauma talafiha. Jadi yang meminjam ini maka dia bertanggung jawab terhadap keselamatan yang dipinjam itu. Ya. Orang yang meminjam barang itu bertanggung jawab atas apa yang dia pinjam itu. Ya. Bertanggung jawab. Kalau rusak dia perbaiki, kalau hilang dia ganti. Ya. Kalau rusak, ya, dia perbaiki, kalau hilang dia ganti. Ya. Biqimatiha yauma talafiha. Jadi kalau rusak misalnya, ya, rusak parah atau hilang, maka dia menggantinya sebagaimana harga saat hilang tersebut. Ya. Saat hilang tersebut. Misalnya mobil tersebut seharga 200 juta, ya, saat hilang maka dia ganti, imma diganti, ya, imma dia ganti semisal mobil tersebut atau seharga mobil tersebut. Taib, ini dia peminjaman. Jadi peminjaman itu boleh, yaitu peminjaman barang, ya, untuk memakai barang tersebut yang dipakai adalah manfaatnya, jasanya,
ya, dan barang tersebut adalah barang yang kekal, bendanya tidak gara-gara dimanfaatkan dia menjadi berkurang atau menjadi habis seperti makanan, ya. Makanan tidak bisa dipinjam, nah, minuman tidak bisa dipinjam, yang bisa diminta atau dibeli. Kemudian kita yang meminjam juga tidak boleh meminjamkan kepada orang lain, ya. Kita yang meminjam barang dari orang lain tidak boleh kita pinjamkan barang tersebut kepada orang lain lagi, ya, kecuali dengan izin yang punya barang. Karena kita dibolehkan adalah boleh memakai, ya, dibolehkan memakai oleh sepemilik barang, tidak dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain lagi, ya. Kadang kita seolah-olah ketika sudah diberikan hak memakai, lupa kita atau sembrono kita sehingga kita pinjamkan kepada orang lain, maka ini hukumnya tidak boleh. Baik, itu dia terkait peminjaman. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang gosop, ya. Gosop. Jadi kalau di pesantren itu biasa istilah gosop. Apa itu gosop? Gosop itu adalah menguasai barang orang lain secara zalim dengan cara paksa, ya. Menguasai barang orang lain dengan tanpa hak secara zalim dengan cara paksa, ya. Jadi itu bisa dengan merampok, bisa dengan mengambil paksa. Yang jelas adalah menguasai barang orang lain, mengambil barang orang lain dengan cara zalim, ya, dan dengan cara dipaksa. Apa hukumnya? Tentu hukumnya adalah haram. Bagaimana yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan gosip itu supaya dia bisa tobat, ya? Apa kewajiban dia supaya dia tidak berdosa, ya, supaya tuntutan dia bisa hilang, bisa dicabut. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Orang yang menggosok barang orang lain, orang yang mengambil barang orang lain tanpa hak secara zalim dengan cara dipaksa, maka dia wajib mengembalikannya. Dan arsu naqsihi, dia juga wajib untuk membayar ganti rugi kekurangan, ya, kekurangan harga dari barang tersebut. Ya, misalnya menggosok mobil atau pakaian atau sepeda motor selama 1 bulan, ya. Jadi selama 1 bulan itu mobil itu berkurang harganya dari misalnya 200 juta menjadi 150 juta, maka dia wajib mengembalikan mobil itu, dia juga wajib membayar 50 juta kekurangan harga, ya, gara-gara diambil selama 1 bulan itu. Dan yang ketiga yang wajib dia adalah ujratu mislihi. Dia juga wajib untuk membayar harga sewa selama dia gosok itu. Kalau dia gosok selama 1 bulan, maka kalau sepeda motor atau mobil disewa selama 1 bulan, berapa kira-kira biaya sewanya? Maka misalnya kita katakan biaya sewanya adalah sebesar 5 juta, maka dia juga wajib membayar 5 juta. Jadi ada 3 yang harus dia bayar, yang harus dia serahkan. Dia menyerahkan barang yang dia gosok, kemudian dia menyerahkan biaya kekurangan harga barang tersebut, dan yang ketiga adalah dia yang menggosok itu harus menyerahkan biaya perkiraan biaya sewa barang tersebut selama dia gosok, selama barang gosok tersebut ada dalam dirinya. Baik, Bapak Ibu, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan gosok ini, masih ada sedikit lagi. Tetap Bapak Ibu bersama channel kita, ya, Sahabat Keluarga Muslim Salam TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.